Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elang boleh, Mas? Share apa? Iya, Mas. Share boleh. Hmm. Mas yang ingat tengok dengar ya. Ada benar. Tadi ya kan? Iya. Share. Share. Wah, Oh iya. baca apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mensosialisasikan terkait otomatis elektronik versi terbaru. Atau iya. Ada berapa kali bisa? Kenapa nanya? Foto, screenshot, celangan. Please. Please. Baru merekam. Gimana lagi lo? Ya, seperti saya. Software. Ya, ya. Ayo. Boleh, boleh ke atas. Terekam harus. Terekam tuh gimana sih sebenarnya? Tidak nggak baca ya. Kalau lemari yang butuh. Iya. Iya. Ada lagi. Pertama untuk pendaftaran, misalnya ada pasien baru. Nah, nanti sebagai di pendaftaran, nanti tinggal klik daftar pasien baru. Misalnya kita, iya lah mas, tidak pokok mari mulia. Misalnya kita cek nomor DIP-nya, nanti sini 3 14 920 200 3 992. Nah, nanti ini bakal muncul secara otomatis. Kita isi dulu identitas, terus pendidikan terakhirnya misalnya D3, habis itu pekerjaan lainnya, status perkawinan sesuai dengan nama KTP ya, kawin, nomor HP misalnya 0823124778, terus emailnya Zamani asuransi. Setelah ini nanti kita simpan. Ini tidak bisa disimpan karena nomor milik saya sudah terdaftar sebelumnya. Artinya saya udah pernah berkunjung ke sini. Nanti sini kita cari ke kunjungan. Kita filter dulu kunjungannya. Setelah itu yang pasiennya itu mau ke poli apa? Misalnya ke poli KIA. Ini tinggal klik nanti ke poli KIA. Nah, habis itu kita transfer ke poli KIA. Misalnya pasiennya mau ke poli TB atau ke penyakit kusta, kita klik di klaster 4. Nanti bakal muncul sini. Ada poli TB, poli HIV, poli kusta. Terus misalnya pasiennya mau ke poli gigi, terus misalnya mau diinfus, rawat inap, atau ke poli IGD. Iya, iya, sama ya. Iya. Ini misalnya ada pasiennya mau ke klaster 4. Ini nanti di poli ada pilihannya poli TB, HIV, dan poli kusta. Nah, misalnya ada pasien mau ngamar, misalnya mau ngamar rawat inap, IGD, terus mau persalinan, dan mau periksa ke poli jalan, nanti ini di daftaran milihnya di lintas klaster. Kenapa ini kok jadi lintas klaster? Tetapi di Homipa yang lama sebelumnya kan pakai per poli, misalnya poli gigi langsung. Ini karena untuk pasien misalnya contohnya ke pasien rawat apa? Misalnya ada pasien mau periksa gigi. Kenapa kok lintas klaster? Karena pasiennya itu
usianya kan bermacam-macam, ada di bawah 17 tahun, kadang ada di atas 17 tahun, termasuk BK bersalin, IGD, dan not inap. Sama itu, sama aja. Makanya untuk di Home Pimpa yang terbaru, ini polinya udah di apa ya, dirinci, lebih komplit lah istilahnya. Nah, setelah itu, kan dari pendaftaran sudah, nanti kita ke poli umum misalnya, tinggal dokternya yang yang meriksa. Misalnya kita buka dulu akunnya dokter. Nah, ini untuk di poli umum. Ini akunnya user dokter ya, teman-teman. Nanti ini bakal ada notif pemberitahuan di sini. Sama aja semuanya, semua poli. Entah klaster 2, klaster 3, klaster 4, lintas klaster sama semuanya. Kalau ada pasien yang mau berobat ke, ke polinya, bakal ada notif. Ini tinggal klik di sini. Nah, setelah itu tinggal klik di sini, lalu muncul ini asesmennya. Ini ya nggak usah dijelaskan panjang lebar lah. Kalau ini mungkin di poli lebih paham ngisi-ngisi ini. Kayak asesmen, terus gawat daruratan. Ini pilihannya ini. Tinggal di mana tergantung dari pasien. Nah, untuk lembar swab, misalnya satu contoh ya, keluhan pasien, misalnya pasien mengeluh badan terasa meriang. Pasien, misalnya contoh aja ini ya, mengeluh badan terasa meriang, terasa meriang. Ya, terus objektifnya, objektif hasil pemeriksaannya, misalnya, oh nanti di bawah aja nih. Terus untuk diagnosanya, misalnya dikasih observasi febris, misalnya. Febris. Untuk planning, perencanaan pengobatannya, misalnya kurangi istirahat, istirahat. Oh iya, maaf salah, kurangi aktivitas. Aktivitas. Dan ya teman-teman, untuk input tanda vitalnya di sini juga bisa diisi, misalnya ya suhunya berapa, terus untuk pernapasannya berapa. Ini untuk ukuran darahnya misalnya ditensi 120, ini misalnya 80. Untuk nadi yang kita sesuaikan, nadinya berapa, terus saturasi, tinggi badannya berapa nanti tergantung pasiennya. Nah, untuk ICD 10 kita ya tergantung dari diagnosanya apa. Untuk tindakan karena rawat jalan tidak melakukan tindakan, maka di sini dikosongi aja. Nah, ini lagi untuk obat. Ini obatnya kalau sekarang di Pimpa yang terbaru ini yang versi 2. Ini untuk obatnya udah gak pakai manual lagi. Kalau dulu kan obatnya ditulis pakai tangan. Kalau sekarang ini tinggal diisi di sini di lembar swab.
ini misalnya paracetamol. Kok error ini? Bentar ya, masih ada gangguan bentar. Nah ini, misalnya si pasien dikasih obat para Turis engkau deki privat ke kabek nabui. oh iya Bu, iya Bu, iya Bu, iya Bu. Ini ya teman-teman untuk obatnya tinggal milih nih. Ini misalnya obat paracetamol, terus dosisnya ini berapa? 3 kali. Nah ini jumlahnya, misalnya ada jumlah 10. Tinggal ngisi nanti. Nah, misalnya paracetamol, terus dosisnya 3 kali 100. Nah, intinya misalnya sesudah makan. Sesudah makan. Misalnya ada besar tinggal disimpan. Habis itu misalnya ada tambahan obat, tinggal klik di sini. Nah, ini aduh, nggak bisa. Ya begitu ya teman-teman, untuk gambaran kurang lebih kayak gitu. Untuk ini dianggap sudah selesai ya yang resep. Ini misalnya pasiennya mau cek lab, nah misalnya si A mau cek lab, terus cek apa? Kita tinggal cari, misalnya untuk kimia darah, misalnya asam urat, gula darah, terus kolesterol total. Ini setelah selesai dicentang, kita sebagai petugas di poli tinggal kirim 3 pemeriksaan. Klik di sini. Nah, setelah dikirim, ini udah masuk ke poli lab, ke lab nanti ada notifikasi bahwa pasien si A ingin melakukan cek lab ya, termasuk asam urat, gula darah sewaktu, dan kolesterol total. Ini kan riwayat permintaan lab belum ada hasil. Nah, nanti setelah diverifikasi dari lab, nanti bakal muncul di sini. Ini discharge pasien. Misalnya pasien sudah selesai pemeriksaan. Ini ada 4 macam teman-teman. Misalnya pasien pulang, selesai. Terus misalnya pasiennya dirujuk, ya kita tinggal klik, atau rawat inap. Tinggal klik di sini, sesuaikan sama keadaan pasiennya saat mendaftar. Ini untuk yang mendatangi, yang menangani dokternya dokter siapa, misalnya ya dokter Ahmad bin Hadi. Setelah itu keterangan diagnosanya apa, sudah atau gimana. Setelah itu kita klik ini, proses selesai. Nah, ini setelah sini, ini kan untuk lembar suap di polling udah selesai. Kita masuk ke akunnya, kita masuk ke akunnya lab. Bentar, tunggu ya. Nah, ini tadi kan ada permintaan untuk 3 macam lab, cek lab. Ini ada notif. Nah, nanti kayak gini teman-teman. Kalau ada pasien bakal muncul di sini notifikasinya. Kita ini langsung klik, langsung muncul ini. Ini asam urat, gula darah, kolesterol.
Setelah itu, petugas lab kita klik di sini, ambil spesimen. Misalnya, ya penanggung jawabnya siapa misalnya. Terus jenis sampelnya sini, Caravena. Untuk jumlah atau volume sampel, misalnya ml 3 cc. Catatan pengambilan sampel, ya misalnya pasien mal. Setelah itu disimpan. Nah, setelah disimpan, ada tulisannya input hasil. Lalu itu diklik. Nah, hasilnya ini berapa? Cek labnya. Misalnya ada bah. Terus catatan hasil labnya. Ya terserah sih. Di sini dikasih apa? Cuma saya sebagai contoh aja. Saya kasih normal aja ya. Mungkin kan di lab tugasnya pasti lebih tahu. Ini verifikasi. Terus ininya sama juga caranya kayak yang pertama tadi. Terus input hasil 100 misalnya. Terus verifikasi, ambil spesimen, penanggung jawab, misalnya 3 ml, 3 cc. Langsung masukkan nilainya 110. Ini setelah selesai di underlap-nya, nanti untuk di poli jalannya apa di poli umumnya yang tadi itu bakal muncul nilainya. Misalnya tahu langsung aja ya ke poli-polinya ya. Itunya agak lama. Kita buka terus agak biasa mas. Eh, misalnya, oh ini teman-teman ada yang kelewatan tadi. Ini ya, ini anu untuk poli umum. Misalnya gini, sekarang untuk surat keterangan sehat, kalau dulu kan keterangan sehat kan eh, ditulis terus distempel. Kalau sekarang kalau yang NPI untuk pasien yang mau minta surat keterangan sehat, ini langsung langsung dibuatkan di sini di form ini. Misalnya si A mau minta surat keterangan sehat, ini tinggal klik. Misalnya berat badannya 80, tinggi badannya 120, tekanan darahnya 120 per 70 misalnya. Nah, ini pasiennya apakah buta warna atau cacat tubuh. Misalnya normal, nggak usah dicentang. Terus untuk keperluan melamar, melamar pekerjaan. Ini sehat apa tidak sehat? Ya pasti sehat. Catatan tambahan misalnya nih. Terus setelah selesai itu simpan lalu dicetak. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Kayak gini nanti. Nanti di sini bakal ada kopnya. Cuma ini kan masih belum rampung teman-teman. Masih ya, insya Allah kurang lebih masih 80%. Masih 100, apa, masih belum 100%. Terus untuk poli KIA, ini kan sebenarnya semua poli kan swabnya hampir sama. Cuma yang membedakan poli KIA, poli anak, terus poli gigi. Nah, misalnya poli KIA, ini ya sama. Cuma yang membedakan ini, misalnya pasiennya hamil, terus mau melakukan USG
Nah, sini ada juga permintaan USG, misalnya rutin atau darurat, terus tadi radiologi atau USG, terus indikasinya apa? Nah, nama pemeriksa misalnya ya bagian mana, apa tulang belakang, terus lokasi yang di USG yang mana. Nah, ini tambah item misalnya mau nambah pemeriksaan lagi, misalnya misalnya pemeriksaan apa gitu. Terus untuk poli apa? Untuk poli TB ini ada, misalnya poli TB ingin melakukan misalnya poli TB ingin melakukan pemeriksaan, ini ada layanan penunjang atau program khusus. Nah, nanti untuk poli TB tinggal klik di sini. Nah, setelah itu asesmennya, terus diagnosanya, jenis kasusnya apa? Misalnya TB baru, terus hasil pemeriksaannya, misalnya negatif apa positif, hasilnya apa ini? Nah, sama sebenarnya teman-teman, hampir sama. Terus tipe pasiennya baru, kambuh atau pindahan. Ini ada lagi fitur pemeriksaan kontak serumah. Terus ada hasil pemeriksaan dahak, tahap pemeriksaan kartu kunjungan. Ini pemeriksaan kontak serumah, ya serumah misalnya pasiennya ada berapa orang itu perlu diperiksa karena penyakit TB ini penyakit menular. Terus ini hasil pemeriksaan dahaknya. Nanti setelah dari lab pasiennya pasti bakal kembali ke poli TB. Nah, ini hasilnya nanti ditulis di sini ditambah pemeriksaan ini. Untuk tahap pemeriksaan, nah panduan, terus ada sumber obat, bentuk obat, lama pengobatan misalnya pengobatan pertama 6 bulan, terus jenis tahapan mulai dari bulan berapa, terus kartu kunjungan misalnya. Nah, ah, ini lagi teman-teman untuk lembar swabnya apa? Ada mana? Nah, ini untuk objektifnya, untuk hasil pemeriksaannya, ini nanti teman-teman bisa klik di sini langsung. Misalnya pasien sakit kepala, nah, tinggal klik di bagian atas, bagian kepala, bakal muncul ini bagian tubuh, apa sakit perut, apa dada, misalnya kepala ya, contoh. Terus kepala bagian mana? Kanan apa kiri? Misalnya kanan. Misalnya pasien mengeluh mengeluh sakit kepala bagian kanan. Ini setelah selesai disimpan. Nah, ini bakal muncul teman-teman. Terus simpan satu temuan. Ini untuk dewasa. Seumpama pasiennya ke poli anak, tinggal klik di sini. Nah, ini bakal berubah nanti. Sama sebenarnya, cuma yang membedakan ini kategori usianya. Terus ini di bawah 2 tahun. Misalnya pasiennya ada pasien yang baru berumur di bawah 2 tahun, tinggal klik ini. Caranya sama kayak yang tadi teman-teman. Ini buat usia 2 tahun sampai 11 tahun, ini usia remaja sama dewasa. Terus untuk IGD, bentar. Sekarang teman-teman, dulu kan rekam medis yang memimpa versi lama untuk rekam medis rawat inap, terus IGD itu masih pakai kertas kan, pakai manual. Misalnya ada pasien ngisi dari pendaftaran, terus sampai selesai pasien pulang itu kan isinya pakai kertas. Nah, kalau sekarang ini, kalau misalnya Umpimpa udah
berjalan ini di tiap-tiap puskesmas itu, misalnya ada pasien IGD, pasien rawat inap, BK bersalin itu udah gak pakai kertas lagi, udah gak nulis di kertas, tinggal ngisi di sini, tinggal ngisi apa, tinggal nulis di RME-nya aja per poli itu. Nanti per poli itu bakal ada usernya masing-masing yang buatkan, ya administratornya, bagian adminnya yang membuatkan usernya. Tapi jangan lupa teman-teman ini untuk semua poli yang antara rawat jalan rawat inap, misalnya ada pasien, ya minta tolong diisi, diselesaikan. Jangan sampai tidak diisi. Karena apa? Karena ini RMB ini langsung dipantau oleh dinas. Nanti seumpama ada pasien belum diisi, nanti kemungkinan itu merah, nggak hijau. Nah, seumpama udah diisi, nanti itu bakal naik, bakal hijau. Makanya teman-teman harus sering-sering diisinya, jangan sampai tidak diisi. Nanti puskesmas dapat teguran kalau sampai tidak diisi. Tapi ini masih 100, masih belum 100%. Nanti gimananya pasti bakal ada pemberitahuan lebih lanjut. Ya, untuk IGD rawat inap, saya rasa teman-teman mungkin udah paham, karena apa? Karena lembar swabnya hampir sama. Ya, kalau misalnya ada yang masih belum paham atau ada masukan dari teman-teman per ruangan, saya catat. Nanti saya usulkan ke teman-teman di grup, ke tim medik bagian IT yang dari Jakarta. Begini Mas Nuris ya, ini kan Iya eh, betul. presentasinya ini saya rekam ya, nanti biar teman-teman itu bisa putar ulang ya. Jadi yang belum dijelaskan itu terkait satu ya, bagaimana pengentrian obat ya, apotek Oh dulu. iya, iya. Dua, terus yang KIA itu ada kohort ya, Oh iya, ada iya Mas. kohort. Jadi eh, itu sudah ngeling dengan aplikasinya Kementerian Kesehatan terkait e-kohort. Terus partograf itu ya juga ya, tolong Iya, ditunjukkan itu ya. yang gigi. Iya Mas. Untuk bentar, bentar. Kita kita masuk ke poli gigi dulu. Videonya. Bentar ya. Saya buka akunnya gigi dulu, poli gigi. Hmm. Ini teman-teman tadi ada yang ketinggalan, poli gigi. Nah, ini untuk poli gigi. Ini misalnya ada daftar kunjungan baru. Oh ini untuk poli gigi misalnya. Nah ini untuk cara pengisiannya di poli gigi. Kalau lembar swabnya sama aja sama poli-poli lain. Terus untuk tanda-tanda vital ya ini tergantung dari, ya sama sih, tergantung dari pemeriksaan pada waktu pasiennya datang ke sini, ya suhunya berapa misalnya sama kayak jadi. Terus ininya untuk prosedur tindakan ID 9 diisi nanti. Karena apa? Karena untuk poli gigi itu kan melakukan tindakan kayak pencabutan gigi dan lain-lain. Nah, ini diisi nanti
terus keterangannya misalnya dikasih apa. Untuk resep obat, misalnya eh, pasien dikasih resep contoh paracetamol. Aduh, tak bisa. Berarti untuk obat masih belum bisa dikasih contoh ya. Nah, ini untuk gigi, odontogramnya di sini. Untuk poli gigi, isinya di sini. Misalnya gigi bagian mana, yang sakit mana. Ini mungkin dokter dokter gigi lebih paham kalau terkait masalah ini. Terus setelah diperiksa, langsung istirahat pasien. Ini ya untuk lembar tindakannya ya, untuk lembar tindakannya, untuk IGD. Nah ini formnya kayak gini contohnya. Untuk RME yang baru, ini untuk RME, untuk IGD. Kayak gini formnya. Terus diagnosa, tindakan, juga diisi, jangan sampai lupa. Resep obat, ini cek labnya apabila pasien ingin melakukan cek lab. Nah, ini tadi saya coba teman-teman, onder lab, onder obat, onder lab. Nah, ya, langsung muncul kan teman-teman. Lewat pilihan lab, nanti berapa yang muncul di sini nanti selesai. Untuk poli KIA, untuk poli KIA, ini kalau poli KIA, ya ini spesialnya ada permintaan meski yang tadi. Ini dikasih. Kalau dulu kan nggak ada, terus ada yang tadi nih. Ya, kayak gini udah teman-teman. Nanti untuk info-info selanjutnya akan saya infokan kembali untuk tiap-tiap poli, termasuk rawat inap, rawat jalan, IGD, bakal saya infokan karena ini untuk data NME-nya masih belum 100%. Masih banyak masukan-masukan dari teman-teman dari puskesmas lain. Mas Nuris, Iya, itu Mas. itu yang bidan itu ada menu e-cohort. Coba ditampilkan. Coba pakai akunnya bidan. Oh iya Mas, saya belum masuk. Yang bidan. Terus coba itu nanti kalau di apotek kalau masukkan obat dulu itu. Soalnya kalau tidak dimasukkan obatnya nanti tidak muncul di dokternya menunya. Kayak gitu. Saya Mas, tadi manual obat tuh Mas. Tak bisa Mas. Nomor Makanya pakai akunnya apotek, di entry dulu obat masuknya, baru bisa dicari di dokternya itu. oke oke Mas. Ini untuk akun anunya nggak bisa Mas.
Mas, Mas Jun. Ya, sebentar. Saya coba dulu dari Oke, sini. siap, siap. Ini untuk tampilan apotik. Nah, ini udah ada notifikasi tiga untuk apotik. Halo Nuris, itu akunnya yang Moyes tadi kurang angka 3. Itu Kurang saya angka. sudah perbaiki tuh. Anu kirim WA. Oh iya, Mas. Lihat di anu WA. Iya, ini Mas. Ini untuk hampir sama sih sebenarnya sama yang sebelumnya. Mungkin bisa dibuat dulu pasiennya untuk berkunjung ke Poli KIA, baru nanti bisa tampil itu. Oh ya.
Mohon maaf mas, ini untuk didaftarkan ke Polikai. Anu mas, tak bisa mas, error. Mas Jun, Ya, di contohnya itu di grup bisa, Res. Tak bisa, Res. Coba lihat saya. oh ya. Untuk- Itu kunjungan, kunjungan ya, Poli KIA itu. Ini. Nah, ini. Oh iya. Hmm. Nah ini untuk Polikai kalau anunya tandanya sama kayak tadi, cuma ini ada apa? Ada fitur yang terbaru. Misalnya ini layanan penunjang atau program khusus. Ini udah ada imunisasi, terus ada PTBM, MTBS, periksa gizi, pohon ibu, dan keluarga berencana. Terus misalnya imunisasi. Nah, ini untuk imunisasi banyak pilihannya. Tergantung misalnya imunisasi tentang campak atau hepatitis, tinggal ngeklik di sini. Terus BCG misalnya sini. Setelah selesai kembali. Eh, setelah selesai disimpan dulu, simpan imunisasi. Nah gitu. Habis itu kembali, misalnya MTBM. Ini di dalamnya juga dan identitas, terus nama asisten, bayi, sakit, misalnya sakit batuk, pilek, terus untuk pemeriksaan kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi. Nah ini tinggal tentang, misalnya bayi tidak mau minum atau memuntahkan semua. Ada riwayat kejang, bayi bergerak hanya ketika distimulasi. Setelah itu di sini yang hitung napas dalam 1 menitnya berapa. Terus hitung napas kedua, ini nafas tepatnya apa lebih dari 60 kali per menit atau kurang lebih dari 30 menit, terus atau normal. Ini banyak banyak sekali teman-teman untuk fitur-fiturnya ini. Ini nanti tinggal diisi, dipilih sesuai pasiennya mau mau periksa apa atau sesuai dengan keluhannya. Terus untuk periksa gizi, ini misalnya imunisasi, periksa gizi, kayak kekurangan gizi, umurnya berapa, berat badannya berapa. Ini teman-teman untuk di dalamnya untuk kondisi gizi. Hah? Ada Pak? Kayak konseling, terus PT, iya atau tidak, atau cacingan atau obat cacing, iya atau tidak. Nah, setelah itu langsung ke Horibu. Nah, ini untuk tampilan RME-nya kohor yang baru, yang kohor ribu. Mulai siklus kehamilan baru, kehamilan keberapa, terus pernah melahirkan, keguguran, ini KPL-nya berapa, persalinan siklus, kayak gini.
Terus setelah itu tinggal mulai siklus pohor gitu.